Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Etika Lingkungan Hidup. Pengertian etika lingkungan. Etika lingkungan berasal dari dua kata, yaitu etika dan lingkungan. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi keberlangsungan kehidupan kesejahteraan manusia dan makhluk lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi, etika lingkungan merupakan kebijaksanaan moral manusia dalam bergaul dengan lingkungannya. Etika lingkungan diperlukan agar setiap kegiatan menyangkut lingkungan dipertimbangkan secara cermat sehingga keseimbangan lingkungan tetap terjaga. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan sehubung dengan penerapan etika lingkungan. Yang pertama, manusia merupakan bagian dari lingkungan yang tidak terpisahkan sehingga perlu menyayangi semua kehidupan dan lingkungan selain dirinya sendiri. Yang kedua, manusia sebagai bagian lingkungan sebagai bagian dari lingkungan hendaknya selalu berupaya untuk menjaga kehidupan pelestariannya. Yang ketiga, kebijaksanaan penggunaan sumber daya alam yang terbatas termasuk dalam energi. Yang keempat, lingkungan disediakan bukan untuk manusia saja, melainkan juga untuk makhluk hidup lainnya. Di samping itu, etika lingkungan tidak hanya berbicara mengenai perilaku manusia terhadap alam, namun juga mengenai relasi antara semua kehidupan alam semesta, yaitu antara manusia dengan manusia yang mempunyai dampak pada alam dan antara manusia dengan makhluk hidup lainnya dengan alam secara keseluruhan. Jenis-jenis etika lingkungan. Etika lingkungan disebut juga sebagai etika ekologi. Jenis-jenis etika lingkungan yang pertama adalah etika ekologi dangkal. Etika ekologi dangkal adalah pendekatan terhadap lingkungan yang menekankan bahwa lingkungan sebagai sarana untuk kepentingan manusia yang bersifat antroposentris. Secara umum, etika ekologi dangkal ini menekankan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, manusia terpisah dari alam. Yang kedua, mengutamakan hal-hal manusia atas alam tetapi tidak menekankan tanggung jawab manusia. Yang ketiga, mengutamakan perasaan manusia sebagai pusat prihatinannya, dan seterusnya. Yang kedua, etika ekologi dalam. Etika ekologi dalam adalah pendekatan terhadap lingkungan yang meliputi pentingnya memahami lingkungan sebagai keseluruhan kehidupan yang saling menopang, sehingga semua unsur mempunyai arti dan makna yang sama. Etika ekologi dalam hal ini menekankan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, manusia adalah bagian dari alam. Yang kedua, menekankan hak hidup makhluk lain walaupun dapat dimanfaatkan oleh manusia, tidak boleh diperlakukan sewenang-wenangnya. Yang ketiga, prihatin akan perasaan semua makhluk dan sedih kalau alam diperlakukan sewenang-wenangnya. Yang keempat, kebijaksanaan manajemen lingkungan bagi semua makhluk, dan seterusnya. Demikian pembagian etika lingkungan. Keduanya memiliki beberapa perbedaan, seperti di atas. Tetapi, bukan berarti munculnya etika lingkungan ini memberikan jawaban langsung atas pertanyaan mengapa terjadi kerusakan lingkungan. Namun paling tidak dengan adanya gambaran etika lingkungan ini dapat sedikit mengurai norma-norma mana yang dipakai oleh manusia dalam melakukan pendekatan terhadap alam ini. Dengan demikian, etika lingkungan berusaha memberikan sumbangan dengan beberapa norma yang ditawarkan untuk mengungkapkan dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Nama saya Rahmat Agung. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori etika lingkungan. Teori etika lingkungan itu terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama adalah antroposentrisme.
Yang kedua yaitu biosentrisme, yang ketiga adalah ekosentrisme, yang keempat adalah geosentrisme, dan yang kelima adalah hak asasi alam. Teori etika lingkungan yang pertama yaitu antroposentrisme, yaitu adalah teori tentang lingkungan ini memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Manusia dan kepentingannya dianggap yang paling menentukan dalam tatanan ekosistem dan dalam kebijakan yang diambil dalam kaitan dengan alam, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang kedua adalah biosentrisme. Teori lingkungan ini memandang setiap kehidupan dan makhluk hidup mempunyai nilai dan berharga pada dirinya sendiri. Yang ketiga adalah ekosentrisme. Teori ini secara ekologis memandang makhluk hidup biotik maupun makhluk hidup abiotik lainnya saling terkait satu sama lain. Dan yang keempat adalah geosentrisme. Etika hidup geosentrisme adalah etika yang menekankan perjuangan hak-hak binatang, karena etika ini disebut juga etika pembebasan binatang. Yang kelima adalah hak asasi alam. Makhluk hidup selain manusia tidak memiliki hak pribadi. Namun, makhluk hidup membutuhkan ekosistem atau habitat untuk hidup dan berkembang. Dan selanjutnya yaitu prinsip-prinsip etika lingkungan. Yaitu yang pertama, itulah sikap hormat terhadap alam, respect for nature. Yang kedua adalah prinsip tanggung jawab, moral responsibility for nature. Yang ketiga adalah solidaritas kosmik, cosmic solidarity. Yang keempat adalah prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam atau caring of the nature. Yang kelima, prinsip tidak merugikan alam secara tidak perlu. Yang keenam, prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam. Yang ketujuh, prinsip keadilan. Kedelapan adalah prinsip demokrasi, dan terakhir adalah prinsip integritas moral. Nama saya Mega Senopia Ultima. Saya akan melanjutkan materi dari kawan saya, yaitu yang berjudul Dasar Etika dalam Mewujudkan Kesadaran Masyarakat. Di sini dasar-dasar pemikiran atau pendekatan etika lingkungan yaitu ada 3 macam. Yang pertama, dasar pendekatan ekologis. Yang kedua, dasar pendekatan humanisme. Yang ketiga, dasar pendekatan teologis. Di sini ada kesadaran lingkungan selayaknya ada bagi kepentingan keberlanjutan bumi dan sumber daya alam, yaitu manusia bukanlah sumber utama dari segala nilai. Yang kedua, keberadaan alam dan segala sumber dayanya bukanlah untuk manusia semata, tetapi untuk seluruh spesies organisme yang ada di dalamnya. Yang ketiga, tujuan kehidupan manusia di bumi bukan hanya memproduksi dan mengkonsumsi, tetapi sekaligus mengkonservasi dan memperbarui sumber daya alam. Di sini ada 4 unsur etika atau moral lingkungan. Yang pertama, etika lingkungan hidup, etika keutamaan atau kewajiban. Etika keutamaan itu perlu karena yang kita butuhkan adalah manusia-manusia yang punya keunggulan perilaku. Yang kedua, bila etika lingkungan hidup adalah etika normatif plus etika terapan, maka ada faktor lain yang mesti ikut dipertimbangkan, yaitu sikap awal orang terhadap lingkungan hidup, informasi termasuk kerjasama, dan norma-norma moral lingkungannya hidup yang sudah diterima masyarakat. Yang ketiga, etika lingkungan hidup tidak bertujuan menciptakan apa yang disebut sebagai ekofasim. Artinya, atas nama etika seolah-olah lingkungan hidup adalah demi lingkungan hidup itu sendiri. Dengan risiko apapun lingkungan hidup perlu dilindungi. Yang keempat adalah ciri-ciri etika lingkungan hidup yang perlu diperhatikan adalah sikap dasar menguasai secara berpartisipasi, menggunakan sambil memelihara, belajar menghormati lingkungan hidup dan kehidupan, kebebasan dan tanggung jawab berdasarkan hati nurani yang bersih, baik untuk generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang. Perkenalkan, nama saya Syafira Zati Putri. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika dan pembangunan berkelanjutan. Apakah hari ini teman-teman menjalani aktivitas dengan baik? Dan apakah teman-teman pernah berhenti dan berpikir
kalau kegiatan kita ini berkelanjutan, dan apakah teman-teman tahu apa arti pembangunan berkelanjutan itu? Nah, pembangunan berkelanjutan itu untuk membuat dunia lebih baik tanpa menghilangkan kesempatan di masa depan. Bisakah kita melakukan aktivitas ini berulang-ulang untuk selamanya? Pembangunan berkelanjutan berarti kita harus mengingat 3 hal penting. Yang pertama, kemajuan sosial, pembangunan ekonomi, dan tentunya iklim dan lingkungan. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah merawat bumi. Kenapa? Karena kita memiliki banyak ekosistem yang harus seimbang agar kita bisa dapat hidup di bumi dengan baik. Lalu selanjutnya itu ada ekonomi. Hampir semua yang kita produksi, kita jual, kita beli, kita kembangkan itu berasal dari alam. Maka semakin kita pintar menggunakan sumber daya alam dan semakin baik sistem yang kita gunakan untuk distribusi yang adil, maka semakin berkelanjutanlah kita. Dari semua hal tadi harus adanya kerjasama. Itulah yang dinamakan dengan pembangunan berkelanjutan. Etika lingkungan mempersoalkan perilaku manusia terhadap alam dan mengenai hubungan manusia dengan seluruh kehidupan semesta, yaitu hubungan sesama manusia yang berdampak terhadap alam serta keseluruhan komponen alam. Hasil dari interaksi antara manusia dengan alam itu akan menghasilkan suatu kebudayaan dan pengalaman sendiri, sehingga menjadi suatu kearifan lokal yang kemudian manusia ini merupakan pelaku utama dalam pengelolaan lingkungan, sehingga harus selalu berupaya untuk menjaga kelestarian, keseimbangan, dan keindahan alam. Jadi di sini saya akan menegaskan bahwa etika lingkungan itu sangat dibutuhkan untuk memastikan semua aktivitas kita telah melalui proses pertimbangan yang holistik dan cermat, sehingga agar keseimbangan di alam ini senantiasa lestari. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya yang kemudian nanti akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Safa. Perkenalkan, nama saya Safa Tasya Wicaksana Putri dari kelas D Ekonomi Syariah semester 5 dengan NPM 1851010263. Pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan adalah upaya manusia untuk mengolah dan memanfaatkan sumber daya bagi pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan. Adapun esensi keberlanjutan pembangunan berkelanjutan yang merupakan komitmen terhadap prinsip-prinsip dan kelestarian mutu dan fungsi lingkungan yang meliputi 1. Menghormati dan memelihara kehidupan bersama. 2. Memperbaiki kualitas hidup bersama. Yang ketiga, melestarikan sumber daya dan keragaman. Yang keempat, menghemat penggunaan sumber daya tak terbarukan. Yang kelima, mengubah sikap dan gaya hidup perorangan. Bukti keseriusan Indonesia terhadap komitmen pembangunan berkelanjutan yaitu pada saat konferensi tingkat tinggi bumi atau The United Nations Conference on Environment and Development di Rio de Janeiro, Brazil pada tanggal 3 sampai Juni 1992 bersama dengan 170 negara lainnya. Mereka menerima dan menandatangani dokumen Agenda 21 yang menuangkan konsep-konsep pembangunan berkelanjutan sebagai upaya untuk menggeser konsep pembangunan yang sebelumnya lebih menitik beratkan pada pembangunan di bidang ekonomi dengan mengeksplorasi sumber daya alam secara berlebihan. Agenda 21 mencakup 4 hal pokok yang merupakan prinsip dasar. Yang pertama, pembangunan dengan dimensi sosial dan ekonomi. Yang kedua, upaya-upaya konservasi dan pengelolaan sumber daya alam untuk pembangunan. Yang ketiga, penguatan peran kelompok-kelompok utama di masyarakat dalam rangka terlaksana pembangunan yang berkelanjutan. Yang keempat, penciptaan perangkat-perangkat lingkungan untuk pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Sebagai tindak lanjut dari komitmen Indonesia terhadap Agenda 21 Global, Indonesia mengembangkan pokok-pokok Agenda 21 dan strategi nasional
untuk pembangunan berkelanjutan yang mencakup pelayanan masyarakat, pengelolaan limbah, pengelolaan sumber daya tanah, dan pengelolaan sumber daya alam. Jadi, etika dalam pembangunan berkelanjutan harus memperhatikan 1. Kualitas lingkungan yang dipengaruhi oleh etika lingkungan yang dimiliki masing-masing individu. Yang kedua, kualitas lingkungan akan terjaga jika manusia menempatkan dirinya sebagaimana mestinya. Pembangunan berkelanjutan sendiri bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat serta keadilan baik dalam jangka waktu pendek, menengah, maupun panjang, yang diharapkan dapat menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan tujuan pelestarian lingkungan hidup bagi generasi yang akan datang. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.